Aku sudah kalian catat ya. Oke, kalau sudah nggak usah tampilkan aja ya dari suara Kamis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, kelas 10 SMK Mardatullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di semester ini. Di pertemuan yang kedua ini di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak membahas dan mempelajari kitab Muqarrar Madatil Aqidah yang ditulis oleh beberapa ulama. Baik, di layar kalian itu sudah kita tampilkan PDF kitab Muqarrar Madatil Aqidah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada atau pentingnya akidah sahihah dan butuhnya umat kepadanya. Kita lanjutkan berikutnya, as-salatut tauhidi fil basyariyah. Ya. Keaslian tauhid pada manusia. Ya, keaslian tauhid pada manusia. Apa maksudnya? Pada dasarnya manusia di awal-awal penciptaan, sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam, mereka berada di atas tauhid. Jadi pada dasarnya manusia pada zaman dahulu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi di sini akan dijelaskan tentang bahwa manusia itu pada awalnya mereka berada di atas tauhid. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kana nasu ala tauhidi. Dahulu semua manusia di zaman dahulu itu ala tauhid, di atas tauhid. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi mereka. Waddinil qawimi, dan di atas agama yang lurus. Mundu khalaqahumullahu ta'ala, sejak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dahulu manusia
Ya, sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Ya, manusia yang pertama kali hidup di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya mereka itu berada di atas tauhid. Mereka memiliki akidah keyakinan yang lurus, di atas agama yang lurus. Tsumma hadatsa syirku ba'da dzalika. Kemudian ya, setelah itu terjadilah kesyirikan. Nah, jadi setelah berjalan ya, berlalunya zaman, nah, baru kemudian terjadilah kesyirikan. Nah, kapan terjadinya kesyirikan itu? Sejak kapan? Wa kana mabda'uhu fi qaumi Nuhin. Dan awalnya terjadinya kesyirikan tersebut adalah fi qaumi Nuh. Ya, pada kaum Nuh. Jadi awal mula terjadinya kesyirikan adalah ya terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga sebelum itu ya mereka manusia itu berada di atas tauhid. Mereka mengisahkan Allah, semuanya mengisahkan Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah muncul kaum Nuh ini ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, baru terjadi kesyirikan. Nah, baru terjadi kesyirikan. Ya, kesyirikan seperti apa yang mereka lakukan? Lama ghalau fis salihina hatta abaduhu. Nah, tatkala mereka berlebih-lebihan, hulu itu apa? Melampaui batas, berlebih-lebihan fis salihin terhadap orang-orang saleh. Nah, jadi kesyirikan pertama kali terjadi adalah ya terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, yang mana kesyirikan itu berupa mereka melampaui batas ya terhadap orang-orang saleh, terlalu menghormati, terlalu menghargai, hatta abadu, hingga mereka beribadah kepada mereka. Hingga kaumnya Nabi Nuh tersebut menyembah orang-orang soleh, beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Nah, ini jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah orang itu mereka beribadah kepada orang-orang soleh, disebabkan karena mereka apa? Karena mereka melampaui batas, karena mereka berlebih-lebihan ya di dalam menghormati orang-orang soleh. Baik. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ya, keadaan tersebut, kanan nasu ummatan wahidah. Ya, dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Fa ba'atallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Lalu Allah mengutus para nabi. Ya, lalu Allah mengutus para nabi untuk apa? Mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau taat kepada Allah akan masuk surga. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mau taat kepada Allah maka akan masuk ke dalam neraka. Di dalam ayat ini, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa pada awal mula penciptaan manusia ya, mereka itu ummatan wahidah,
mereka umat yang satu. Ya, berada di atas tauhid, berada di atas agama yang lurus. Nah, namun setelah itu terjadilah kesyirikan sehingga Allah mengutus nabi-nabi, mengutus rasul-rasul untuk apa? Mubasyirina wa mundhirin. Untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang bertauhid dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang musyrik, yang melakukan kesyirikan. Yang bertauhid akan masuk surga, yang mundhir, yang melakukan kesyirikan maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Wa fil haditsil qudsi yaqulullahu azza wa jalla. Dan di dalam hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa hadis qudsi itu? Hadis qudsi itu adalah marawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis itu diriwayatkan oleh Nabi SAW, namun Allah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan firman Allah, namun lewat perantara lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum au kullahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan hamba-hambaku hunafa'a kullahum. Semuanya dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus. Ya, dalam keadaan lurus. Lurus apa maksudnya? Lurus akidahnya. Mereka bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathum syayatinu fastalathum. Fastalathum an dinihim. Lalu mereka, ya, didatangi oleh setan-setan. Ya, didatangi oleh setan-setan, dibujuk, dirayu oleh setan-setan sehingga fastalathum an dinihim. Sehingga setan-setan tersebut membuat mereka menyimpang dari agama mereka. Sehingga setan-setan tersebut membuat mereka menyimpang dari agama mereka. Menyesatkan mereka. Wa responnya gimana? Dan biar satu nama pendek, ya, nama panggilan. Afika, how do you spell the name? Ya, ejaannya gimana? A, F, I, Q, A, Afika. Oke, ya. For example, for the next. Wa haramtu alaihim aw wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan-setan itu mengharamkan kepada mereka apa saja yang telah aku halalkan untuk mereka. Nah, ini setan itu. Setan-setan tersebut mereka membujuk, mereka merayu, ya, manusia tersebut, hamba-hamba Allah tersebut, untuk apa? Untuk mengharamkan apa saja yang Allah halalkan. Ini diantara ciri, ya, para pengikut iblis, para pengikut setan, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini lebih dahsyat daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini ciri. Kalau ada orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah, maka itu ciri
pengikut setan, pengikut iblis. Wa amaratuhum ayyushriku bi ma lam anzil bihi sultana. Malam unazil bihi atau malam anzil bihi sultana. Ini tulisannya kurang jelas. Kita lihat dulu. Baik. Wa amarathum, lalu setan-setan tersebut ya memerintahkan mereka hamba-hamba Allah tersebut an yusyriku bi. Untuk apa? Agar mereka itu hamba-hamba Allah tersebut menyekutukan aku. Nah, ini sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang setan itu akan memerintahkan mereka hamba-hamba Allah tersebut untuk menyekutukan Allah. Malam unazil bihi sultana. Ya, selama aku tidak memberikan kuasaan padanya. Ya, selama Allah tidak melindungi hamba tersebut, maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Namun ketika Allah memberikan perlindungan, menjaga hamba-hamba Allah tersebut dari kesyirikan, maka akan terjaga dari kesyirikan. Baik. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, mereka mengatakan atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana baina adama wa nuha asyratu qurunin kulluhum 'alal islam. Ya, kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas ini kita perhatikan perkataan Ibnu Abbas ini. Kana baina Adam wa Nuh, ya, dahulu antara Nabi Adam, ya, antara Nabi Adam hingga Nabi Nuh, jarak antara Nabi Adam hingga Nabi Nuh itu asyratu qurunin, 10 abad. 10 abad itu berapa? 10.000 tahun. Satu abad itu kan 1.000 tahun. 10.000 tahun. 10 abad. Kulluhum 'alal Islam. Semua mereka itu, keseluruhan mereka itu berada di atas Islam. Ya, berada di atas Islam. Masya Allah. Jadi jarak selama 10 abad tersebut itu mereka tauhid, berada di atas agama yang lurus, berada di atas tauhid, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya kaumnya Nabi Nuh, ya, setelah diutus Nabi Nuh, kemudian terjadilah kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Nah, udah saya dulu namanya dikondisikan ya, stikernya dikondisikan. Tisha, oke, Tisha. Nah, sebenarnya di buku yang saya pegang, nah ini lebih rinci ya di sini. Nah, setelah itu, ya baik. Student. Oke. Ada yang lain lagi? Ada yang mau jawab? Siapa? Ya, jawabannya apa jawabannya? Setelah itu kalau di kitab saya ini disebutkan, dinukilkan sebuah ayat, ya, dinukilkan sebuah ayat yang menceritakan tentang bagaimana kaumnya Nabi Nuh itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum. Ya, dan mereka mengatakan, setan-setan itu mengatakan, la tadarunna alihatakum. Janganlah kamu meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini ketika membujuk ya kaumnya Nabi Nuh tersebut.
Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kamu meninggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Waqad adallu katsira, dan sungguh ya mereka setan-setan itu telah menyesatkan yang kesesatan yang banyak. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan tidaklah ya orang-orang zalim itu bertambah kecuali kesesatan. Jadi tidak akan bertambah sedikit pun kecuali kesesatan. Artinya hanyalah menambah kesesatan. Hanyalah mereka bertambah sesat. Ya, ketika mereka mengikuti ajakan setan tersebut. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mereka mengatakan hadhihi asma'u qaumin shalihin. Nah, yang disebutkan dalam ayat tadi Wadda, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr. Nah, itu adalah nama-nama kaumnya Nabi, nama-nama kaum yang saleh, orang-orang saleh. Nah, jadi Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr itu adalah orang-orang saleh. Nama-nama orang-orang saleh. Kanu baina Adam wa Nuh. Yang mereka itu hidup di antara zamannya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, mereka itu hidup di zamannya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, kana lahum atba'u yaktaduna bihim. Mereka itu memiliki pengikut. Ya. Mereka itu memiliki pengikut yang mengikuti mereka, yang mengikuti orang-orang saleh tersebut yang sudah meninggal dunia tadi. Wa yaquduna ba'dahum ma'khadahum fil ibadah. Nah, kemudian ya, pengikut mereka itu, pengikut orang-orang saleh tadi itu melaksanakan ibadah seperti orang-orang saleh ketika masih hidup. Jadi ibadahnya itu ya mencontoh mengikuti ibadahnya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Faja'ahum iblis. Lalu iblis mendatangi mereka. Untuk apa? Membujuk. Ya, mengajak mereka untuk menyekutukan Allah. Faqala lahum. Maka iblis itu berkata kepada mereka, kepada para pengikutnya orang-orang soleh tadi. Lau sawwartum suwarahum kana ansatu lakum wa aswaqu ilal ibadah. Nah, kalaulah kalian itu mau menggambar mereka, ya, kalaulah kalian mau menggambar bentuk-bentuk mereka, wajah-wajah mereka itu, maka itu akan membuat kalian bersemangat di dalam ibadah. Nah, dan akan semakin membuat kalian rindu kepada ibadah. Masya Allah, ini bujukan setan. Nah, fafa'alu, lantas mereka melakukan itu. Mereka menggambar, membuat surah, ya, menggambar wajah mereka, ya, dengan ingatan mereka. Tsumma nasha'a qaumun ba'dahum. Setelah itu muncullah kaum setelah mereka. Faqala lahum iblis. Nah, iblis berkata kepada mereka. Nah, kepada kaum yang mengikuti, ya, kaum yang sudah menjadi pengikutnya orang-orang soleh tadi. Innal ladzina qablakum kanu ya'budunahum. Nah, ini bohong, ini sudah bohong. Nah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mereka menyembah, ya, mereka menyembah gambar-gambar itu. Fa'abaduhum. Akhirnya mereka pun pengikut, ya, yang kedua itu tadi, ya, mereka akhirnya menyembah, ya, orang-orang soleh tadi yang sudah meninggal dunia. Nah, ini awalnya hanya suruh membuat surah, awalnya hanya suruh membuat gambar. Nah, agar lebih rindu untuk ibadah, agar lebih semangat untuk ibadah. Nah, karena ingat dengan orang-orang soleh tadi. Nah, ini sudah berlebihan, ya, terhadap orang soleh, sehingga membuat, ya, mereka dibujuk oleh syaitan yang akhirnya kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah itu datang kaum setelahnya. Nah, lalu setan itu membohongi mereka bahwa kaum ya yang sebelumnya itu sudah menyembah ya patung atau menyembah gambar itu tadi, gambar orang-orang soleh, padahal tidak menyembah. Nah, akhirnya pun mereka menyembah ya gambarnya orang-orang soleh dan kemudian membuat patung-patung mereka. Nah, inilah sedikit gambarannya kisah tentang bagaimana terjadinya kesyirikan di awal-awal di zaman-zaman yang awal atau di zaman awal. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, sehingga intinya bahwa pada awalnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid, namun setelahnya ya ketika diutus Nabi Nuh, nah terjadilah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.